Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kembali kita hadir di majlis ilmu ini yang insyaallah dari majlis ilmu ini kita akan mendapatkan rahmat dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia ini terlebih lagi di akhirat nanti. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu majelis ilmu ini min babi at-tanasuh wal mudzakarah. Jadi majelis ilmu merupakan sebuah tempat untuk saling menasihati satu dengan yang lain, yang artinya belum tentu saya yang duduk di hadapan antum semuanya ini lebih baik dari antum semuanya, baik dari sisi ilmunya ataupun akhlak dan begitu seterusnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan hal ini dalam satu surat yang ringkas, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, demi waktu asar, sesungguhnya semua manusia tanpa terkecuali dalam keadaan merugi. Jadi kita aslinya merugi para jamaah sekalian. Illal ladzina amanu wa amilus salihat, kecuali mereka orang yang beriman dan beramal saleh. Kemudian apa sifat orang yang dikeluarkan dari sifat kerugian ini? Beriman, beramal saleh, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Itulah 4 ciri yang Allah keluarkan dari orang-orang yang memiliki 4 ciri ini dari kerugian para jamaah sekalian. Adapun kajian kita pada malam hari ini menyambung kajian terdahulu berkenaan dengan kiat ataupun cara kita menepis gangguan dari orang lain, cara kita menghadapi gangguan dari manusia yang lain. Karena aslinya kita ini adalah manusia sosial, manusia yang tidak bisa menyendiri. Jadi mau tidak mau kita bersosialisasi, bermasyarakat, bergaul dengan orang lain. Dan orang lain ataupun manusia tentu saja sifat asli mereka berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Sebagaimana juga manusia terbaik, di mana yang kita kenal dengan para nabi dan rasul, mereka juga mengalami sebagaimana manusia yang lain mengalami, berupa gangguan dari orang lain. Makanya Allah memerintahkan Nabi kita Muhammad SAW untuk bersabar. Dalam surat Qaf Allah berfirman, fasbir ala ma yaqulun. Sabarlah engkau Muhammad dari apa yang mereka katakan. Wasabbih bihamdi rabbik, bertasbihlah dengan memuji Rabbmu qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub, sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Allah juga berfirman dalam surat Al-An'am, wa laqad kadzabat rusulun min qabli,
Jadi rasul-rasul sebelum dirimu wahai Muhammad, mereka sudah didustakan, mereka sudah diganggu. Fasawaru, namun mereka bersikap sabar, ada ma kudzibu, atas apa perkara yang mereka didustai. Wa udzu, lebih daripada itu mereka juga diganggu. Hatta atahum nasruna, sehingga pertolongan kami turun kepada mereka. Wala mubaddila li kalimatillah, tidak ada yang bisa merubah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin, sudah datang kepadamu dari kabar-kabar rasul-rasul terdahulu. Jelas dalam dua ayat ini para jamaah sekalian, manusia terbaik saja diperintahkan oleh Allah untuk bersabar. Dalam artian mereka juga mengalami gangguan dari manusia yang lain. Apalagi kita yang tingkatannya di bawah Nabi dan Rasul, lebih-lebih membutuhkan sikap sabar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'min alladhi yukhalitun nas." Seorang mukmin yang bergaul dengan manusia yang lain, wa yasbiru ala adahum, dia sabar atas gangguan mereka, a'zamu ajran, lebih besar pahalanya, minal mu'min alladhi la yukhalitun nas, dari seorang mukmin yang lain yang tidak mau bermasyarakat, yang tidak mau berinteraksi, bergaul dengan orang lain. Wala yasbiru ala adahum, dan dia tidak sabar dari gangguan mereka. Di sini jelas para jamaah sekalian, lebih besar pahalanya kita bergaul dengan orang lain tapi diiringi dengan bersikap sabar apabila terkena gangguan orang lain. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala memiliki risalah yang berjudul Qa'idatun fi Sabri, kaidah-kaidah dalam kesabaran, yang sudah kita sebutkan dari pengajian terdahulu, pertemuan yang 2 pekan lalu. Kita sampai kepada poin yang ke-9. Namun sebelum kita menyebutkan lanjutannya, ada baiknya kita kilas balik sedikit menyebutkan kiat-kiat yang ke-9 ini. Yang pertama, untuk membantu kita bersikap sabar dari gangguan orang lain para jamaah sekalian, kita harus tahu bahwasanya Allah yang menciptakan perbuatan-perbuatan hamba, gerakan mereka, diamnya mereka, kemauan-kemauan mereka, Allah yang mengaturnya. Fama sya'allah kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi. Sebaliknya, apa saja yang Allah tidak kehendaki tidak akan pernah terjadi. Begitu pula gangguan orang lain, jika Allah kehendaki itu terjadi. Sebaliknya, jika Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Oleh karena itu kita bersikap sabar dari sisi memandang bahwa itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa saja menimpa kita, itu kita lihat, itu adalah takdir Allah yang sudah Allah tetapkan, bukan melihat orang yang mengganggu kita, tetapi itu adalah takdir dan kemauan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, para jamaah sekalian, kita diganggu oleh orang lain, itu penyebab terbesarnya gara-gara dosa-dosa kita para jamaah sekalian. Tidak ada gangguan, melainkan itu adalah tersebab dosa. Makanya Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ma nazala bala'un illa bidzambin." Tidaklah ada bala yang turun kecuali karena sebabnya dosa para jamaah sekalian. Wa la rufi'a illa bitaubah. Bala itu akan diangkat, tidaklah diangkat kecuali memakai taubat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa saja musibah yang mengenai kalian itu semuanya tersebab ulah-ulah tangan kalian, sedangkan Allah memaafkan banyak sekali kesalahan kalian. Padahal kalau dihitung-hitung kesalahan kita lebih daripada itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, para jamaah sekalian, dengan sikap sabar artinya kita mengharapkan ganjaran pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau tidak sabar berarti melalaikan, menyia-nyiakan ganjaran yang besar yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah akan membalas orang yang sabar ini dengan balasan yang setimpal, yang sesuai. Allah berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan keburukan itu keburukan yang semisal. Jika tidak sabar, maka itu keburukan yang diterima dari sikap tidak sabar. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan berdamai, maka pahalanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yuhibbul zalimin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Dalam ayat ini, para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 golongan manusia dalam menghadapi gangguan. Yang pertama, membalas gangguan dengan gangguan yang serupa. Yang kedua, zalim, membalas gangguan yang melebihi kadar dari gangguan yang ia terima. Ketiga, orang yang sabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal pilih pahala dari Allah ataupun menerima balasan di dunia ini. Tapi ingat, dunia ini adalah sementara. Jadi balasan yang paling pertama dan utama, balasan yang kita dapatkan yang baik, tentu saja balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala pada saat kita berada di akhirat. Makanya dipanggil orang yang akan dibalas ini, bangkitlah orang yang balasan baiknya akan ia terima pada hari ini, yaitu orang yang mempending atau menunda kebaikannya di dunia dan ia mengharapkan kebaikannya di akhirat, yaitu orang yang memaafkan, orang yang berdamai. Yang keempat, para jamaah sekalian, kita harus mengetahui bahwasanya apabila kita memaafkan, kita berdamai, sabar dari gangguan orang lain, akan mewariskan selamatnya hati kita, mewariskan bersihnya hati kita dari kotoran-kotoran terhadap saudara-saudara kita yang lain. Berupa apa? Curam, tidak zalim, ataupun tipu daya, ataupun ada perasaan ingin balas dendam. Yang namanya orang balas dendam itu biasanya dia akan membalas lebih daripada yang ia terima. Oleh karena itu, jagalah hati-hati kita dengan bersikap sabar apabila menerima gangguan. Makanya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ini yang keempat. Yang kelima, para jemaah sekalian, kita harus mengetahui apabila seseorang ingin balas dendam dan itu cuma memenuhi hasrat hawa nafsunya sendiri. Ini kenyataan. Dan tidaklah ia mendapatkan kecuali kehinaan. Memang secara zahir ia mendapatkan kemenangan, tetapi secara batin ia mendapatkan kehinaan. Oleh karena itu, orang yang memaafkan, orang yang berdamai, dia akan mendapatkan kemenangan zahir dan batin. Para jemaah sekalian, ini yang kelima. Yang keenam, ini adalah faidah sabar yang terbesar mungkin,
Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Taimiyah di sini, kita mengetahui diri kita ini tidaklah suci, manusia yang penuh noda, manusia yang penuh dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Manusia normal berharap agar dosa dan kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu caranya ia mengharapkan ganjaran dari sifat sabar apabila menerima gangguan dari orang lain. Karena al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan, para jamaah sekalian. Oleh karena itu, kalau kita mengaku diri kita berdosa dan kita ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bersikaplah sabar dari gangguan orang lain karena kita mengharapkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, apabila kita sibuk balas dendam, membalas apa saja gangguan yang kita terima dari orang lain, hati kita akan tercerai-berai, hati kita akan panas setiap hari, tidak ada ketenangan, tidak ada keteduhan, tidak ada kedinginan otak. Pikiran kita kemana-mana, mencari cara dan celah supaya untuk balas dendam. Apakah ini yang kita inginkan, kehidupan yang begini? Tentu saja jawaban tidaklah kita menginginkan kehidupan yang seperti ini, yang penuh dengan emosi, yang penuh dengan hasrat untuk membalas dendam. Tidak ada ketenangan dalam tidur, tidak ada ketenangan dalam bekerja, begitu seterusnya. Yang kedelapan, para jamaah sekalian, bahwasanya manusia terbaik tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum menjadi nabi saja sudah dilabeli dengan manusia yang mulia, manusia yang terpercaya. Dalam sejarah hidup beliau, apabila diganggu oleh orang lain, apakah beliau membalas dendam semata-mata ingin memenuhi hasrat keinginannya dari hawa nafsu beliau? Ternyata tidak, para jamaah sekalian. Lalu siapa kita dibandingkan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau saja berhak untuk membalas dendam dalam dakwah, mendakwahkan tauhid, tetapi beliau tidak membalas untuk memenuhi kepentingan pribadi beliau, tidak. Oleh karena itu, bercerminlah kita, potretlah diri kita dengan potret sejarah beliau. Ini yang kedelapan. Yang kesembilan, para jamaah sekalian, cara kita untuk bersikap sabar dari gangguan orang lain, yaitu apa? Kalau kita berada di atas kebenaran, kalau kita berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah takdirkan kita diganggu oleh orang lain, maka bersikaplah sabar. Kenapa? Harganya Allah akan bayar. Kita ingin mengharapkan harga dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan harga dari makhluk, tidak mengharapkan ganjaran balasan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Karena ganjaran dari selain Allah Subhanahu wa taala itu sedikit, tidak ada arti dan gunanya, para jamaah sekalian. Apakah kita tidak mengetahui orang yang meninggal di jalan Allah, para mujahidin, mereka rela berkorban nyawa, berkorban harta benda. Nyawa dan harta benda mereka tidak dijamin di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati saja, dirampas hartanya, mereka rela. Tetapi mereka mengharapkan thaman, mengharapkan harga yang lebih tinggi daripada harga yang mereka dapatkan di dunia ini. Itu harga dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Makanya orang yang mati di jalan Allah, mereka disolatkan sesuai dengan kondisi mereka, tidak dikafani, tidak dimandikan, sebagai bentuk penghormatan, sebagai tanda ketinggian posisi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena mereka mengharapkan harga yang melambung tinggi di akhirat kelak, yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala.
Bukankah seseorang yang ingin mengejar keuntungan, para jamaah sekalian, dengan berdagang dari tempat tinggalnya menuju tempat ia berdagang, bermusafir, bahkan berhari-hari, melewati jalan yang penuh dengan rintangan, panas, dingin, hujan, terik matahari yang begitu menyengat, dia ingin mendapatkan ribah, mendapatkan keuntungan yang besar dari perjalanan ini. Apabila ia mendapatkan gangguan dari perjalanan ini, itu tidak sebanding dari keuntungan yang ia harapkan. Makanya orang yang berjalan menuju negeri akhirat, tentu saja ia akan mengalami hal-hal yang dapat merintangi perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Harus ia bersikap sabar, para jamaah sekalian, karena tidak ada gunanya ia pergi safar jauh tapi tidak ada sikap sabar pada dirinya. Percuma. Karena apa? Keuntungan yang ia dapatkan akibat ia tidak sabar di perjalanannya ini lebih pahit daripada ia bersikap sabar. Memang enak tapi sebentar, tapi lebih pahit daripada ia bersabar. Ini yang kesembilan yang kita sebutkan pada kajian pekan lalu. Jadi Ibnu Taimiyah melanjutkan poin yang ke-10, supaya kita bersikap sabar dari gangguan orang lain, para jamaah sekalian, kita harus tahu dengan benar bahwasanya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ma'iyatullah di sini alias apa? Pertolongannya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan mencintai dirinya dan meridhai dirinya. Makanya Allah memerintahkan sabar dalam surat Al-Anfal. Allah berfirman, "Wasbiru innallaha ma'as sabirin." Bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Dalam surat Ali Imran, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Jadi ma'iyatullah, pertolongan Allah dimiliki oleh orang-orang yang sabar, dan Allah akan membelanya dari mudarat, dari gangguan. Kemudian yang ke-11, kita harus tahu secara benar dan pasti bahwasanya sabar itu separuhnya iman. Sabar adalah separuhnya iman, para jamaah sekalian. Separuh lagi disebut dengan syukur. Jadi iman itu ada sabar dan syukur. Jika ia tidak bersikap sabar, maka terpotonglah sebagian imannya, terhapuslah sebagian imannya, akibat dia memperturutkan hawa nafsunya untuk demi kemenangan dirinya sendiri. Apakah ini bukan dikatakan sebagai bentuk kekurangan ataupun kerugian? Tentu saja kekurangan. Separuh iman hilang dari dirinya akibat ia tidak sabar. Ini yang ke-11. Yang ke-12, orang yang bersabar, sabarnya ini menunjukkan kekuasaan dirinya, menunjukkan keperkasaan dirinya, bisa mengalahkan hawa nafsunya. Tatkala hawa nafsu ditaklukkan, tatkala hawa nafsu dikalahkan, maka hawa nafsunya tidak bisa memperbudak dirinya, tidak bisa menawan dirinya, tidak bisa menjerumuskan dirinya kepada kebinasaan. Jadi dia adalah orang yang berkuasa di atas hawa nafsunya sendiri. Sebaliknya, orang yang tidak sabar sama artinya, sama halnya ia tunduk, patuh, mendengar, terkalahkan dengan hawa nafsunya, sampai hawa nafsunya akan menjerumuskan dirinya dalam jurang kebinasaan, kecuali yang Allah rahmati sedikit. Oleh karena itu, orang yang tidak bersabar, dia ditaklukkan oleh hawa nafsunya,
dan juga ditaklukkan oleh setannya. Maka apabila orang yang bersabar, disitulah terlihat bagaimana seseorang ini memiliki keperkasaan, memiliki kerajaan pada dirinya untuk mengalahkan musuh-musuhnya, terutama hawa nafsunya dan setannya. Yang ke-13, an ya'lama annahu idza in sabara fallahu nasiruhu wa la bud. Kita harus mengetahui apabila kita sabar, para jamaah sekalian, penolong kita tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala, dan ini suatu hal yang pasti. Jadi penolong orang yang sabar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah sebagai wakilnya orang yang sabar ini, dan Allah akan membela dirinya dari orang-orang yang berbuat zalim terhadapnya. Makanya orang yang memperturutkan hawa nafsunya dengan membalas orang lain demi kepentingan diri sendiri dan hawa nafsunya, Allah akan membiarkan dirinya ditolong dengan dirinya sendiri. Tinggal pilih saja para jamaah sekalian, ditolong oleh Allah yang maha kuat, ditolong oleh diri sendiri yang sangat-sangat lemah. Tinggal pilih, kita mau ditolong oleh Allah yang maha kuat, ataupun kita menolong diri sendiri, sedangkan kita sendiri kita akui adalah lemah. Jadi orang yang waras tentu saja memilih penolong dari yang terkuat. Ini yang ke-13. Yang ke-14 para jamaah sekalian, anna sabrahu ada man adahu wa ihtimadahu lahu yujibu ruju'a khazmihi an zulmihi wa nadamatah wa i'tidarahu walau man nasi lahu. Jadi kesabaran orang yang sabar terhadap orang yang mengganggunya, dan ia bisa menanggung kesabaran ini, bisa saja menyebabkan, dan ini banyak sering terjadi, menyebabkan musuhnya takluk, menyebabkan musuhnya rujuk untuk berbuat zalim kepada dirinya, tidak mau lagi, menyebabkan musuhnya menyesal, menyebabkan musuhnya minta maaf, dan musuhnya mendapatkan celaan dari orang lain. Ini banyak terjadi. Orang yang bermusuhan bisa saja suatu hari nanti akan menjadi sahabat dekat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala singgung dalam surat Fussilat, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Sesungguhnya kebaikan dan keburukan itu tidak akan pernah sama. Idfa billati hiya ahsan. Oleh karena itu, belalah dirimu dengan sesuatu yang terbaik, the best. Dengan cara apa? Berbuat sabar. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamid. Bisa jaga antara dirimu dan dia itu ada permusuhan, suatu kali nanti dia akan menjadi teman dekatmu. Dan ini banyak terjadi. Yang awalnya musuh menjadi sahabat. Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin 'adzim. Tidak ada yang diberikan anugerah, yaitu awalnya lawan menjadi kawan, kecuali orang yang bersabar dan orang yang mendapatkan keberuntungan yang besar. Ini siapa yang bilang? Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu tidaklah terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang awalnya musuh menjadi lawan yang terkasih, yang tersayang. Waliyun hamim, penolong yang dekat. Contohnya Umar, yang awalnya musuh terbesar umat Islam, menjadi penyayang yang pertama untuk umat Islam. Al-Khamis Asyar, yang ke-15, cara kita bersabar dari gangguan orang lain.
rubbama kana intiqamuhu wa muqabalatuhu sababan li ziyadati syarri khasmihi wa quwwati nafsihi wa fikratihi fi anwa'il adha allati yusiluha ilaihi kama huwa al-musyahad. Jadi orang yang tidak memiliki sifat sabar kemudian memperturutkan hawa nafsunya dengan balas dendam, bisa saja sikapnya ini menyebabkan lebih parah lagi gangguan yang ia terima dari musuhnya, dan lebih kuat lagi permusuhan dari musuhnya, dan lebih berbagai macam cara lagi musuhnya untuk mengganggu dia. Ini banyak terjadi para jamaah sekalian. Apabila diganggu kemudian dibalas, tentu saja akibat balasan ini akan menyebabkan balasan yang keberikutnya. Balasan yang keberikutnya ini menyebabkan balasan lagi. Tidak ada akan habisnya. Begitu juga kejadian-kejadian yang kita alami di masyarakat kita. Akibat saling balas, main pukul, main parang, begitu banyak kerugian yang didapatkan oleh masyarakat secara umum. Semisal rumah-rumah yang dibakar, kerusuhan di tengah jalan, nyawa melayang dengan begitu murahnya, darah tertumpah dengan begitu mudahnya para jamaah sekalian. Oleh karena itu, perbuatan yang buruk itu akibatnya buruk juga para jamaah sekalian. Kecuali dalam membela kalimat Allah, membela agama Allah, baru bisa dibenarkan. Dan itu pun sesuai dengan aturan, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cuma sekedar membela asabiyah, golongan, membela kelompok. Begitu juga akibat kerusuhan-kerusuhan ini, akibat saling balas-membalas ini, begitu banyak jabatan-jabatan dicopot. Akibat kerusuhan antara kampung, kapolseknya dicopot, kapolres dipindah tugaskan, kapolda begitu juga, kapolri. Kan banyak yang menyuruh kapolri turun gara-gara apa? Saling balas-membalas. Kemudian yang ke-16 para jamaah sekalian, sedikit lagi afwan, anna man i'tada al-intiqama wa lam yasbir la budda an yaqa fi zulmi. Siapa saja yang membalas dan tidak sabar, dia sudah pasti terjerumus dalam kezaliman. Karena sifatnya manusia ini ingin sesuatu yang lebih daripada ia terima. Apabila hawa nafsu yang seperti ini diturutkan terus para jamaah sekalian, keadilan tidak akan pernah tercapai dalam hidup manusia antara mereka. Karena jiwa kita para jamaah sekalian ingin lebih untuk membalas. Yang awalnya ia terzalimi, kebalikan sekarang ia menjadi orang yang zalim. Yang awalnya ingin menunggu kemenangan, sekarang dia menunggu kehinaan. Akibat apa? Memperturutkan hawa nafsu dari membalas ini, membalas dendam. 17. Anna hadhihi al-mazlama allati zulimaha hiya sababun imma li takfiri sayyi'atihi aw raf'i darajatihi. Jadi kezaliman yang ia terima dari gangguan orang lain itu sejatinya sebagai sebab dosa-dosanya dihapuskan dan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, apabila ia balas dendam, tidak bersabar, maka sikapnya ini tidak menjadi sebab dosanya dihapus, tidak menjadi sebab kedudukannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ke-17. Yang ke-18, sifat pemaaf, sifat sabar, itu tidak lain adalah prajurit yang terkuat, modal yang terkuat untuk melawan musuh para jamaah sekalian.
Jadi pemaaf, sabar, itu adalah tentara yang tidak perlu dibayar, prajurit terkuat, bodyguard yang paling patuh, sifat pemaaf dan sabar. Makanya orang yang sabar dan pemaaf ini menyebabkan musuhnya takluk, tunduk, musuhnya menjadi hina, musuhnya menjadi takut kepada dirinya. Terlebih lagi orang lain juga akan mencela musuhnya ini. Itu ia dapatkan pembelaan dari manusia lain karena ia memiliki al-afwu was-sabr, itu pemaaf dan sabar. Karena orang lain apabila melihat kezaliman orang yang zalim ini akan dicela oleh manusia yang lain. Kalau ia melawan, berarti sama saja kita dengan orang yang menzalimi kita. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu pemaaf kita, penyabar kita, sama artinya kita melepaskan beban dari diri kita, para jamaah sekalian. Ini yang ke-18. Yang ke-19 tinggal 2 lagi. Jika memaafkan musuh, para jamaah sekalian, akan menyebabkan hati musuhnya menjadi apa? Merasa kerdil, menjadi hina di hadapan orang yang sabar dan pemaaf ini. Dan dia tidak akan pernah menang terhadap kita. Jadi musuh itu akan ciut begitu. Dia merasa hina di hadapan kita apabila kita memaafkan dan sabar. Dia merasa rugi terus. Jadi kita memperoleh kemenangan yang sesungguhnya. Yang ke-20 terakhir, para jamaah sekalian, apabila kita memaafkan, kita berdamai, ini tidak lain adalah sebuah kebaikan. Dan kebaikan akan melahirkan kebaikan. Dan kebaikan yang dilahirkan oleh kebaikan akan melahirkan kebaikan. Begitu terus berentet, tasalsul, berantai, tidak akan pernah habis, para jamaah sekalian. Al-jaza min jinsil amal. Jadi balasan itu sesuai dengan amalan, sesuai dengan perbuatan. Oleh karena itu, kebaikan akan melahirkan kebaikan. Kebaikan yang dilahirkan oleh kebaikan akan melahirkan kebaikan juga. Begitu seterusnya. Inilah yang kita harapkan, kebaikan yang tiada habis. Meskipun umur kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, tetapi kebaikan kita akan terus jalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalas." Jika anak Adam meninggal dunia, semua amalannya terputus kecuali dari 3. Salah satunya apa? Shadaqatun jariyah. Salah satu sedekah di sini memaafkan. Waladun shalih, ilmu yantafa'u bihi. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Para jamaah sekalian, cukup untuk kajian pada malam hari ini. Semoga terutama saya pribadi bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari risalah yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah ini, dalam rangka kita menahan diri untuk senantiasa bersikap sabar dari problem kehidupan yang kita hadapi dunia ini, terutama dari gangguan orang lain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.